iblis itu sendiri. Awalnya, sekali lagi, awalnya iblis itu salah satu atau sekelompok dari malaikat yang baik diciptakan oleh Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, mereka menjadi sombong dan songong karena tidak tahu diri siapa pencipta mereka dan oleh karena siapa mereka bisa menjadi seperti saat itu. Yang pertama lebih jelas kita lihat sebenarnya waktu iblis tinggal di Taman Eden. Yehezkiel pasal 28 ayat 13. Jadi waktu Tuhan menghukum mereka hukuman yang pertama, menyingkirkan dari surga, lalu dihukum di dunia ini. Dan tempat mereka itu sebagai perwakilan daripada dunia ini adanya di Taman Eden. Yehezkiel pasal 28 ayat 13. Memang, Bapak Ibu, kelebihan daripada mereka ini waktu mereka menjadi malaikat, ia diurapi sebagai malaikat penjaga memang. Maka sebagai penjaga kan dikasih kuasa, otoritas, perlengkapan, peralatan ya. Seperti tentara atau polisi. Sebagai penjaga, mereka dikasih senjata. Malaikat juga dikasih pada waktu mereka menjadi malaikat. Dikasih otoritas itu. Tapi disalahgunakan Bapak Ibu. Ya, disalahgunakan. Untuk membangun kerja sendiri. Ya, akhirnya mereka disebutlah menjadi Lucifer atau bintang timur atau putra fajar. Di Yesaya pasal 14 ayat 12. Nah, akhirnya memang mereka diusir dari surga sebagai bentuk hukuman yang pertama dan yang utama. Karena niat hati mereka sudah Tuhan tahu betul. Ingin membangun kekuasaan sendiri, kerajaan sendiri, dan juga otoritas sendiri. Maka Yehezkiel pasal 28 ayat 12, engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak dari penciptaan. Ingat Bapak Ibu. Dari awal mulanya Tuhan menciptakan malaikat itu tidak bercacat celah. Tidak ada satu unsur dosa dalam hati, pikiran, perasaan mereka. Tidak ada. Murni mereka kudus. Sempurna diciptakan Tuhan awal. Betapa sempurnanya malaikat itu pada awalnya Bapak. Namun dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu. Kau musnahkan demi samarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Artinya Bapak Ibu, kesombongan yang muncul di hati dan pikiran perasaan totalitas sekelompok malaikat itulah yang membuat mereka menjadi simbolis. Bukan karena Tuhan membuat mereka jadi sombong. Makanya Tuhan langsung melemparkan mereka ke bumi. Itulah bicara tentang hukum. Kesombongan itu Tuhan tahu muncul di hati daripada sekelompok malaikat yang menjadi iblis itu. Maka hal itu ditegaskan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 14 ayat 13 sampai 14 dan Yudas pasal 6. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Ujungnya dia ingin menyamai kemahakuasaan, kemahagungan daripada Tuhan. Jadi akhirnya Lucifer atau iblis atau simbolis diusir dari surga atau gunung Allah. Karena sudah tidak relevan, sudah tidak layak lagi mereka dari surga. Sebab hati mereka sudah penuh dengan niat jahat. Maka tadi pertanyaan Pak Ridwan tadi Bapak Ibu yang lain. Sebagian besar malaikat itu tetap memilih taat sama Tuhan. Mulai dari hati, pikiran, perasaan mereka. Tertuju kepada Tuhan. Tapi sebagian kecil
Malaikat itu memilih jalan sendiri, membuat jalan sendiri, membuat keputusan sendiri, membuat rencana sendiri, membangun kerencana sendiri. Akhirnya disitulah mereka menjadi Lucifer atau Sibonis atau iblis Bapak Ibu. Ada satu hal yang saya tekankan tentang kesombongan. Pak Masmur mengatakan bahwa dosa kesombongan ini luar binasa. Kenapa luar binasa? Karena kesombongan ini melahirkan dosa-dosa yang lain. Mengapa? Karena supaya sekelompok malaikat yang akhirnya menjadi iblis kan karena dosa kesombongan kan Bapak Ibu. Turunannya itu juga yang dialami oleh Adam dan Hawa. Kenapa mereka tidak lebih percaya kepada Tuhan padahal Tuhan sudah ingatkan sebelumnya engkau jangan memakan buah pohon terlarang itu. Walaupun mereka sudah diingatkan di awal, tapi kenapa mereka tidak memilih lebih taat terhadap Tuhan? Tidak lain itu adalah produk kesombongan muncul di hati mereka. Itu bisa-bisanya Tuhan aja melarang-larang kan. Belum lagi diprovokasi oleh iblis lewat ular kan. Sebenarnya Tuhanmu melarang engkau memakan buah terlarang itu. Karena Tuhanmu itu nggak mau engkau sama dengan dia. Diputar balikin itu firman. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, dosa itu dimulai dari hati ya. Kadang-kadang kita nggak